Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini dengan materi pola bilangan. Pola bilangan adalah kumpulan bilangan-bilangan yang membentuk pola tertentu. Contohnya, yang pertama di sini ada pola bilangan segitiga. Di situ ada 1, 3, 6, 10, 15. Karena di sini sudah diketahui yaitu pola bilangannya yaitu pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, 15. 1 kita gambarkan dengan pola bilangan segitiga. 1 berarti ada segitiganya 1. Kemudian bilangan yang kedua itu 3, terbentuk dari 3 segitiga. Nah, ini membentuk segitiga, jumlahnya ada 3. Kemudian bilangan yang ketiga yaitu 6, membentuk 6 segitiga. Nah, ini 3 contoh jika pola bilangan segitiga digambarkan dengan gambar. Kalau dalam bentuk rumus, pola bilangan segitiga itu membentuk rumus berarti bilangan yang pertama 1. Kemudian bilangan yang kedua itu 1 ditambah 2. Kemudian bilangan yang ketiga yaitu 6. Itu diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Yang keempat 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya 10. Kemudian bilangan yang kelima yaitu 15. Itu diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, bentuk ini bisa diperoleh untuk bilangan berapapun. Misalkan bilangan ke-10 itu berarti diperoleh dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dan ditambah 10. Jumlahnya berapa? Berarti bilangannya itu menunjukkan bilangan ke-10. Itu untuk pola bilangan segitiga. Kemudian pola bilangan persegi. Ini ada 1, 4, 9, 16. Ini pola bilangan persegi. Kalau kita gambarkan maka 1 persegi ini jumlahnya 1. Kemudian yang kedua ada 4 persegi. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 persegi. Jumlahnya ada 4, harus membentuk persegi. Kemudian yang ketiga ada jumlah 9. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 9 persegi yang vertikal ke atas 3, yang mendatar 3. Jumlahnya 9. Nah, dari contoh itu, pola bilangan persegi itu dapat membentuk suatu rumus yaitu dengan pangkat 2 atau kuadrat. Misalkan 1 di sini berarti diperoleh dari 1 pangkat 2 yaitu 1. 4 di sini diperoleh dari 2 dipangkat 2 sama dengan 4. 9 di sini diperoleh dari 3 dipangkat 2 sama dengan 9. 16 yaitu 4
dipangkat 2, yaitu 16. Dan seterusnya. Misalkan bilangan kelima berarti 5 pangkat 2, yaitu 25. Dan seterusnya. Jika misalkan bilangan ke-10 berarti 10 dipangkat 2 berapa? Yaitu 100. Itu contoh untuk pola bilangan persegi. Yang ketiga yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang membentuk 2, 6, 12, 20. Kita gambarkan untuk pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu yang pertama ada jumlahnya 2. Kemudian yang kedua ada 6. Ini membentuk persegi panjang. Yang ketiga 12. Mendatar 4, vertikalnya 3, jumlahnya 12. Itu untuk pola bilangan persegi panjang. Rumusnya bisa menjadi 1 kali 2 itu untuk bilangan yang pertama. Yang kedua menjadi 2 kali 3 berarti 6. Yang ketiga 3 kali 4 12. Kemudian yang keempat ini kan 20. Itu diperoleh dari 4 dikali 5 20. Berarti bilangan kelima berapa? Tinggal 5 kalikan 6 berapa? 30. Bilangan berikutnya lagi berarti 6 kali 7 berapa? 42. Dan seterusnya. Ini untuk pola bilangan persegi panjang. Kita lihat latihan yang pertama. Dari latihan nomor 1 itu ada pola bilangan atau bilangannya yaitu 3, 5, 7, 9. Untuk melanjutkan bilangan berikutnya, kalian harus tahu polanya dulu. 3, 5, 7, 9. Dari 3 ke 5 itu tambah atau kali atau kurang. Ini kan berarti ditambah ya. 3 ke 5 itu ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Berarti bilangan setelah 9 tinggal ditambahkan 2, yaitu 11. Setelah 11 berarti bilangannya tinggal ditambahkan 2, yaitu 13. Setelah 13 tambahkan lagi dengan 2, yaitu 15. Ini polanya berarti ditambah 2 setiap bilangannya. Kemudian untuk nomor 2 kita lihat bilangannya 2, 4, 8, 16. Kita amati dulu bilangannya apakah ini membentuk pola tambah, kali, atau kurang. 2 ke 4 berarti dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2. Berarti setelah 16 kita kalikan 2, yaitu 32. Setelah 32 kalikan 2 lagi, yaitu 64. Setelah 64 kalikan 2 lagi, 128. Untuk nomor 2 ini pola dengan mengalikan 2. Kemudian contoh yang ketiga atau latihan yang ketiga, ini bilangannya 3,
4, 7, 11, 18. Apakah ini membentuk pola tambah, kurang, kali, atau yang lainnya? Kita lihat, amati bilangan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua itu ditambahkan menghasilkan bilangan yang ketiga. 3 ditambah 4 menghasilkan bilangan ketiga yaitu 7. Begitu juga 4 ditambah 7 menghasilkan bilangan berikutnya 11. 7 ditambah 11 menghasilkan bilangan berikutnya yaitu 18. Nah, ini berarti pola ini membentuk barisan Fibonacci, di mana bilangan Fibonacci itu yaitu jumlah dua bilangan sebelumnya yang akan menghasilkan bilangan berikutnya dengan menjumlah dua suku sebelumnya. 3 ditambah 4 hasilnya untuk bilangan yang ketiga 7 dan seterusnya. Berarti setelah 18 kita peroleh dari 11 ditambah 18 berarti 29. Setelah 29 itu bilangan berapa? Berarti kalian bisa diketahui dengan menjumlah 18 ditambah 29. Hasilnya 47. Kemudian setelah 47 bilangan berapa? Kalian peroleh dari 29 ditambah 47. Yaitu berapa? 76. Ini yang disebut dengan barisan Fibonacci, yaitu dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, itu barisan Fibonacci. Kemudian latihan yang keempat. Di sini ada bilangan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini membentuk pola apa? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini juga membentuk pola segitiga Pascal ya. Segitiga Pascal berarti di sini seperti satu, dua, satu. Ini berarti bilangan yang pertama 1, bilangan yang kedua 2 atau suku yang kedua itu 2, kemudian suku yang ketiga 4, dari jumlah 1 tambah 2 tambah 1, 4. Untuk memperoleh bilangan berikutnya diperoleh 1 ini ditambahkan menghasilkan 3 di sini, kemudian ini ditambahkan juga hasilnya 3, satunya tetap 1 di pinggir. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 1 tambah 3 4 tambah 3 7 tambah 1 8. Ini untuk baris yang keempat. Baris yang kelima berarti 1 tambah 3 ini diletakkan di sini, 3 ditambah 3 letakkan di bawahnya, berarti ini 6, 3 tambah 1 4, yang terakhir 1. 1 ditambah 4 5 tambah 6 11 tambah 4 15 tambah 1 16. Ini segitiga Pascal. Kemudian berikutnya berarti 1, di sini 1 tambah 4 letakkan di bawah ini 5, 4 tambah 6 letakkan di bawah ini antara 4 dan 6 10. Kemudian 6 ditambah 4 letakkan di sini di antara 6 dan 4. Kemudian 4 ditambah 1 5 diakhiri dengan 1. 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Jumlahnya 32. Berarti setelah 32 ini tinggal 1. Ini 1 tambah 5.
berarti 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Tambah 1 sama dengan 64. Begitu juga untuk selanjutnya, berarti 1 tambah 6, 7, 6 tambah 15, 21, 15 tambah 20, 35, 20 tambah 15, 35, 15 tambah 6, antara ini ya 15, 21, 6 tambah 1, 7, dan diakhiri 1. Kemudian dijumlahkan seluruhnya, 128. Berarti di sini 64, terus kemudian 128. Kemudian contoh atau latihan yang kelima, yaitu polanya 1, 4, 10, 19, 31. Kita lihat 1 ke 4 itu ditambah 3. 4 ke 10 ditambah 6. 10 ke 19 ditambah 9. 10 ke 19 tambah 9, 19 ke 31 ditambah 12. Ini pola di dalam pola. Ya, setiap bilangan ditambahkan 3, kemudian di sini ditambahkan bentuk pola tambah 3 semuanya. Berarti di sini polanya ini ditambah 12 ditambah 3 dulu yaitu 15, maka 31 ditambah 15 yaitu 46. Polanya dulu ditambahkan lagi, tambahkan 3 yaitu 18, baru dijumlahkan dengan yang atas. 46 ditambah 18. 46 ditambah 18 berarti menghasilkan 64. Kemudian di sini tambahkan lagi, polanya tambahkan 3 yaitu menjadi 21. 21 ditambahkan atasnya 64, yaitu hasilnya menjadi 85. Nah, itu untuk pola bilangan yang pertama kita bahas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.